beribadah saat ini, saudaraku. Perjalanan hidup kita ini semuanya, masing-masing kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Biasanya, saudaraku, menghadap Tuhan, menerima berkat, menerima pertolongan, tapi ada saatnya bukan untuk mendapat berkat dalam arti kita mendapat sesuatu, tetapi ada waktunya kita menghadap hadirat Tuhan untuk benar-benar dikoreksi, saudara-saudaraku. Benar-benar dilihat semua. Ya, kalau saya mendengar baru di dalam pemeriksaan polisi, berapa banyak pertanyaan, sehingga sampai bisa 10 jam, 12 jam, dia mempertanggungjawabkan semuanya apa yang dituduhkan kepadanya. Jadi, saudaraku, kekristenan itu juga menghadap hadirat Tuhan tidak hanya supaya dapat berkat, supaya dapat pertolongan, supaya dapat pengampunan. Itu semua baik dan itu adalah proses-proses, saudaraku. Tapi satu proses yang kita tidak bisa lalui, dalam arti tidak bisa lewati, ya, harus kita hadapi. Dalam 2 Korintus 5, kita mau baca 2 Korintus 5 ini ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 10. Saya bacakan pertama, nanti kita sama-sama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bersama kita, 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau pada saat ini, apa yang kita baca ini, maka saudaraku, kita semua diselidik dengan sangat teliti. Dan kalau saat itu, kalau kita masih banyak kekurangan, tidak ada pengampunan lagi. Tidak ada waktu. Itu sebabnya saat-saat sekarang, itulah waktu bagi kita, saudaraku, diselidik oleh Tuhan. Kebaktian-kebaktian kita mendengarkan firman Tuhan, itu bukan sebagai kebiasaan, bukan asal-asalan, tapi itu adalah persiapan kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Sebabnya kalau tidak ada firman yang benar, firman asal-asalan, hanya berkat, di sana nanti tidak ditanya berapa banyak berkat yang kamu terima, berapa kali kamu disembuhkan. Bukan itu pertanyaan, saudaraku. Tapi pertanyaan untuk bisa lolos masuk Yerusalem baru. Semua sudah harus baru. Tidak ada noda, tidak ada cacat. Ini, saudaraku, yang dikoreksi nanti di sana. Itu sebabnya kerohanian kita sudah harus meningkat, saudaraku. Tidak hanya sebatas kebutuhan jasmani, sebab semua kebutuhan jasmani
itu hanya kita alami di bumi ini saja. Amin, saudaraku. Dan sebanyak apapun kekayaan dunia, tidak akan bisa melewati jalur Wahyu 18. Itu hancur dulu semua. Dan dalam 1 jam itu hancur semua. Orang yang terlalu banyak mengumpulkan itu, yang terlalu banyak memberikan hidupnya, yang terlalu banyak memberikan waktunya, yang terlalu banyak memberikan hatinya kepada harta itu, mereka lah yang paling kuat. Nangis, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita punya apapun harta duniawi ini, itu sangat baik. Dan semoga semuanya kaya, saudaraku, kalau Tuhan kehendaki. Tapi bagi kita yang memiliki seperti tidak memiliki, gak boleh itu mempengaruhi kita. Dan tidak boleh itu yang mengganjal kita untuk maju dalam Tuhan. Semua kita boleh mendapat itu. Dan semoga Tuhan tolong kita semuanya. Terberkati semuanya. Dan itu juga adalah bagian janji Tuhan. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Jadi di luar kerajaan surga dan kebenarannya itu semua cuma tambahan. Dan tambahan itu tidak boleh masuk surga. Kalau masuk surga, saudaraku, kita pakai dulu semua tambahan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mana yang kita pakai itu, ya itu sudah terikat di surga. Itu caranya, saudaraku. Jadi kalau kumpulkan hartamu di surga, udah ada bank di situ, ada di situ tukang hitung duit, gak ada, saudaraku. Tapi kalau ya kita melakukan pekerjaan Tuhan, mempersembahkan tubuh roh jiwa kita, segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga. Kalau kita memiliki sesuatu, kita buat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu cara kita menyimpan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya sebelum kita menghadap tahta itu, mari semuanya berbuat yang boleh menyenangkan Tuhan. Nanti kalau kita masuk dalam tahta pengadilan Kristus, semuanya hanya ya mendapat. Disebutkan di sini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa yang patut diterimanya. Kalau kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, ada. Tapi kalau kita hanya buat untuk perkara dunia, untuk jasmani, untuk tubuh, semuanya daging dan darah kan tidak akan masuk surga, saudaraku. Ya, jadi tidak dihitung oleh Tuhan. Seberapa banyak pun kita ya merawat tubuh, kalau tubuh kita itu enggak untuk kita jadikan beribadah kepada Tuhan, perawatan tubuh itu juga hanya untuk dunia ini aja, enggak ada artinya buat pengadilan Kristus. Tapi kalau kita merawat tubuh kita untuk bisa benar-benar beribadah, melayani Tuhan, nah itu dihitung juga oleh Tuhan. Tapi kalau kita merawat tubuh sehat, tapi hanya untuk perkara dunia, tidak ada untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, ya di bukunya Tuhan kosong semua, saudaraku. Nanti kita tidak bisa menerima apa yang patut kita terima dari Tuhan. Ya, kalau yang duniawi itu sudah habis semua, tidak menerima apa-apa karena semua dibakar terlebih dahulu. Kita sudah sering baca itu dalam Wahyu pasal yang ke-18.
Dan semua kekayaan kerajaan dunia ini dianggap sebagai arti dari kerajaan Babil yang dibinasakan. Babil juga yang menjadi kebinasaan dari permulaan adanya malaikat yang terbuang. Ya, itulah Lucifer. Ya, malaikat yang terbuang. Saudara-saudaraku, saya tidak tahu apa hubungannya dengan Amerika, Los Angeles, yang hari itu kebakaran, habis kebakaran, kebanjiran, karena got-gotnya juga mungkin sudah mampet, segala macam, ya, banjir, hebat saudaraku. Waktu kebakaran, sampai mereka minta-minta tolong, padahal Amerika yang dianggap daerah ataupun ya negara yang penuh dengan super power, tapi hampir 1.000 miliar, ya. Kalau apa ada menggugat UGM baru 69 kali, 1.000 itu pun 69 udah banyak sekali, saudaraku. Jadi satu kota yang buruk begitu banyak habisnya, saudaraku. Habis Los Angeles. Itu malaikat yang jatuh, sama dengan Babel. Ya, ini saudaraku, Babel itu Wahyu 18 itu ya, Babel dibinasakan. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita ada kesempatan ini adalah untuk berkenan kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya. Kita tidak mengerti, saudaraku, apa yang bakal terjadi. Ya. Kalau kematian itu nggak ditanya berapa kekayaanmu, orang kaya juga mati. Nggak ditanya berapa umurmu, orang muda juga mati juga, saudaraku. Jangankan muda, dalam kandungan aja bisa mati, saudaraku. Bisa. Saya kalau lihat-lihat, ya, ini hari ini mungkin masih di rumahnya atau di gerejanya, yang dulu saya kirim sekolah Alkitab juga, sudah meninggal dunia, saudaraku. Nah, mungkin kemarin ya, jadi sekarang mungkin belum dikubur. Itulah, dan pernah dulu di Jalan Hangkang. Ada mungkin seberapa kenal. Nah, jadi kalau dihitung dengan umur saya, kalau dia masih muda, saya kirim sekolah Alkitab. Waktu anak-anak ini baru kami datang dari Sidimpuan, yang nomor 1 umur 6 tahun, nomor 2 4 tahun, nomor 3 2 tahun, Il umur berapa bulan gitu. Dialah yang bikin main-main di Dharma Wangsa sana, di patung kemerdekaan. Karena kami dulu di Jalan Tambak tahun 80. Ini saudaraku. Jadi dia masih anak muda saat itu. Nah, itulah. Jadi tidak dihitung dengan berapa umur. Ya, berangkat aja. Jadi dia sedang masih di rumahnya sekarang. Tapi mungkin ada ibadah di situ, tapi di situ ada juga ya jasad yang sudah tidak bernyawa. Nah, itulah yang saya beritahu. Jadi kalau sudah kepada maut itu, saudaraku, tidak ada tanya berapa umurmu, tidak. Berapa kekayaanmu, berapa tinggi pangkatmu, tidak. Semua itu tidak ada. Tapi sudahkah kita berguna bagi Tuhan? Sudahkah kita melakukan, sudah jadi berkat?
Ini saudaraku, itu sebabnya gereja Tuhan di akhir zaman harus masuk dalam persekutuan yang baik. Haleluya saudaraku. Masing-masing kita harus aminkan ini dan berusaha ke sana. Haleluya. Ya, ini saudaraku. Dengan persekutuan yang baik kita nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus, sehingga kita semua adalah golongan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam suratan Efesus pasal yang keempat mulai ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu rendah hati. Amin saudaraku. Ya, nanti kita akan lihat juga itu adalah satu untuk kita menyatu saudaraku. Ya, rendah hati untuk tidak menuduh, untuk tidak mempersalahkan, karena penghakiman hanya kita serahkan kepada Tuhan. Nanti kita akan baca lagi itu. Rendah hati. Kedua, lemah lembut. Ketiga, sabar. Ya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Banyak orang pikir begini, sudah salah disabar-sabari. Bukan begitu saudaraku. Yesus juga marah besar. Dan kalau meja-meja penukar uang diterbalikin. Ya. Banyak ke situ ya dalam Yohanes pasal yang kedua itu, penyucian bait Allah. Kalau sudah saudaraku, jadi jangan kita pikir hanya marah ada dua bagian. Rasul Paulus bilang, kecemburuan saya, kemarahan saya adalah marah ilahi. Iya saudaraku, bukan marah benci. Haleluya. Jadi supaya semua berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengerti, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Semoga Tuhan tolong kita. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini saudaraku harus ada pada kita, menggenapi firman Tuhan. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ini panggilan kita. Haleluya. Bukan berpecah-pecah, bukan saling gontok-gontokan. Itu bukan panggilan kita. Amin saudaraku. Panggilan kita adalah untuk sehati, harus indah. Ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, Allah di atas semua ya, amin. Gak ada yang lain ya. Jadi nomor satu adalah Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Haleluya. Ya, masih enak saudaraku. Nanti kalau kita menghadap tahta Tuhan, enak, langsung lolos. Ini sebabnya saudaraku, ibadah-ibadah seperti kita kalau ada firman disampaikan dengan baik, itu pra pengadilan Kristus. Amin saudaraku. Kalau ada firman Tuhan, karena pengadilan Tuhan itu nanti juga dengan firman Tuhan ini saudaraku. Makanya kalau sekarang kita tidak suka firman Tuhan, nanti dalam pengadilan Tuhan payah saudaraku. Tapi kalau ada firman Tuhan, syukuri. Amin. Sungguh? Sure?
Aduh, ini bahasa Inggris anak muda. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus menyerahkan semua pengadilan, semua penghakiman hanya kepada Tuhan. Karena semua kita akan dihakimi menurut penghakiman daripada Tuhan. Jadi penghakiman adalah hanya haknya Tuhan. Kita, siapapun kita, semua kita adalah golongan yang dihakimi. Jadi golongan yang dihakimi menghakimi, wah repot saudaraku. Itu sebabnya Roma pasal 14 mulai ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Amin, saudaraku. Jadi siapapun itu, kita ini semua ini urusan Tuhan, bukan urusan siapa-siapa. Mau jatuh, mau apapun dia. Tapi kalau kuat, hendaklah kita saling mendoakan, saling menolong. Amin. Kalau untuk menghakimi, tidak boleh. Itu hanya haknya Tuhan. Siapakah kamu? Semua kita ini golongan yang dihakimi nanti. Makanya kalau kita, saudaraku, menghakimi satu dengan yang lain, itu sudah termasuk merendahkan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itu apa hakmu katanya? Ya, jadi kita, saudaraku, hanya tolong menolong, doa mendoakan, saling mendukung, menjaga persekutuan yang baik. Tetapi ia akan tetap berdiri. Ini Tuhan yang tolong, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Haleluya. Iya. Ini saudaraku, masing-masing harus mengambil posisi. Ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, jemaat, kalau pekerja, bos, semuanya. Tapi harus di dalam koridor ya firman Tuhan. Kalau dia adalah yang dipanggil oleh Tuhan. Panggilan kita adalah semua berserah kepada Tuhan. Sekarang kita lanjut membaca ayat yang ke-10. Tapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Ya, saudaraku, sama sekali kita nggak boleh. Sebelum menghakimi, menuduh, mempersalahkan, ya, membuat keputusan kita. Oh, kamu begini-begini. Saudaraku, itu haknya Tuhan. Kita hanya tahu dukung-mendukung, tolong-menolong. Ya, jadi sebelum menghakimi, menuduh dulu. Makanya selalu ada tertuduh, terlapor, apalagi diadukan ya, apa ya, terlapor itu ya. Ya itu saudaraku ya. Jadi ada tuduhan. Ini. Makanya di pengadilan saja kalau hati-hati tidak boleh asal ngomong. Tapi harus ada praduga. Betul apa enggak? Nah ini anak Tuhan langsung nanti kalau orang Batak bilang apa itu? Mana ini Ibu Nenggolan ini? Dia lebih tahu dia. Bukan Nenggolan satu kan? Urusin apa? Gak datang. Oh di belakang. Apa itu Bu? Kalau apa banyak ngomong.
Najabi tapi nangis dan boy semuanya teh. Haleluya. Haleluya. Jadi apapun itu, apa urusanmu, kata firman Tuhan tadi. Itu urusan Tuhannya. Mau jatuh, mau apapun, yang boleh kita lakukan hanya saling tolong menolong. Urusan Tuhanlah untuk membuat dia berdiri. Jadi sebelum menghakimi, menuduh, melapor, ya ini saudaraku. Bahkan apalagi belum dia diadili, sudah ditentukan ini sudah begini, ini sudah begini, ini sudah begini. Tidak boleh. Itu namanya sudah melecehkan pengadilan. Sudah menentukan penghakiman sebelum masuk di pengadilan. Nah itu banyak tidak mengerti. Makanya ribut. Apalagi kalau dalam jemaat Tuhan. Jangan saudaraku. Tunggu penghakiman Tuhan. Ini. Semua kita mempersiapkan diri ke situ saja. Kita aja belum tentu lolos. Kenapa kita terlalu? Ini saudara-saudaraku. Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Tapi saudara-saudaraku, ada waktunya kita juga menghakimi. Amin. Ada waktunya. Nah, itu 1 Korintus pasal 6. Kita sudah sering baca. Ayat yang ke-6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Ini pertamanya. Baru kita mundur ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Kapan ini? Sesudah kita bisa merendahkan diri sungguh-sungguh dan bisa mengalahkan iblis. Ini tempoh hari kita dengar Yakobus pasal yang keempat ayat 7. Rendahkanlah dirimu, lawanlah iblis, maka dia akan lari. Kalau iblis sudah lari, itu mulai kita masuk, boleh. Dan kalau kita sudah lolos dalam penghakiman Tuhan, tidak ada lagi salah, karena yang ada pada kita adalah pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Nah, kalau ini sudah nanti bisa. Dan itu semua ada di kerajaan 1000 tahun. Kita sudah lolos dari kejaran iblis. Kita tidak bisa. Dia udah kita lawan, udah lari dia. Dalam arti kita tidak ada lagi kekurangan. Perasaan kita adalah perasaan Kristus. Hidup kita, pikiran kita adalah di dalam pikiran Kristus. Nah, kalau sekarang kita masih banyak hanya praduga kita sendiri. Siapa kita? Tapi kalau pikiran Kristus sudah ada dalam kita, hidup kita sudah hidup Kristus. Tidak ada lagi cacat celah. Itu oleh ini saudara-saudaraku. Dan itu kita sudah dengar berapa kali. Rendahkanlah dirimu kepada Tuhan sampai kita bisa mengerti pikiran dan kehendak Tuhan, dan iblis itu akan kalah. Nah, kalau sudah begitu, ya apa yang kita katakan semua benar. Haleluya.
Karena pikiran kita adalah pikiran Kristus. Tapi sebelum itu, bertobat aja belum. Jangan, tidak boleh. Menghakimi, tidak boleh, saudaraku. Dan penghakiman itu nanti ada waktunya. Pada saat tertentu saja. Jadi, saudara-saudaraku, itu kita sudah mulai memasuki pengangkatan terlebih dahulu. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal 14, coba dulu ada yang bantu baca ayat 16, 17, pasal 4. Pasal 4 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih terdahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, jadi ini kita sudah melalui ukuran. Melalui ukuran, diukur dulu bait Allah itu, kita boleh lolos, naik, diangkat oleh Tuhan. Nggak ada lagi yang memberati. Keinginan daging dosa tidak ada lagi. Baru kita bersama dengan Tuhan di udara. Ada pertemuan di udara. Dan kita sudah tidak bercacat celah. Kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Baru di dalam Judas ayat yang ke-14, mereka orang-orang kudus turun. Nah, ikuti, boleh baca juga biar kita. Ayat yang ke-14, juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Iya, Tuhan itu turun dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dari pesta nikah anak domba Allah itu. Saudaraku, yang bernubuat itu adalah Henok, orang yang sudah bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Setia terus ya kepada Tuhan ya. Amin. Saudaraku, bersamamu Bapak tiap hari, tiap saat. Ini belum apa-apa. Saudaraku ya, makanya jangan kita urusi yang bukan urusan kita. Urusan kita aja udah cukup lah. Iya, makanya nanti kalau mau ngomongin, janganlah, nggak perlu. Nah, kita lihatlah semua nanti biar Tuhan tolong. Ya, kita ini diam, orang diam itu jangan pikir asal diam. Kalau diam berdoa itu luar biasa, jangan main-main. Iya, tapi ya kalau banyak omong ya, dengan banyak omong malah banyak kesalahan. Makanya tadi malam jangan banyak yang jadi guru ya, karena kalau jadi guru saudaraku, hanya omong ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi untuk menjadi pintar itu juga ya, pengalaman itu adalah guru juga yang paling baik ya. Jadi ngomong seperlunya aja supaya tidak terjadi penuduhan penghakiman yang salah. Jadi kalau turun dari bersama dengan Yesus, itulah saatnya sudah mampu dia menjadi hakim, saudaraku. Dan sampai malaikat juga bisa dihakimi. Karena kita sudah memiliki pikiran dan perasaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Sebelum semua memiliki ini, jangan coba nuduh-nuduh orang. Nanti kamu akan dituduh. Ya, ini saudara-saudaraku, aku bukan bikin apa, tidak. Tapi itulah saudaraku keberadaan kita. Kita semua harus sama-sama menghadap tata. Siapa kita yang lolos, bersyukurlah. Kalaupun ya seorang yang tidak lolos, itu urusan Tuhannya, bukan urusan kita.
Yang apa yang urusan kita, dukung, doakan. Ya, kuatkan. Ini saudaraku. Ya, bukan menuduh, bukan menghakimi. Itu urusan Tuhan saja itu. Jadi saudaraku, kita sudah melawan iblis, dia sudah kalah dengan merendahkan diri supaya roh Tuhan itu memenuhi kita. Nanti setelah Yesus menyatakan diri 40 hari dia naik ke surga, dan hari yang ke-50 ada turunnya Roh Kudus. Itu bagi hati yang sudah rendah hati, saudaraku. Itulah tempat Roh Kudus turun. Kalau ada kesombongan, ada tinggi hati, kalau berbahasa roh, saudaraku, nggak cocok. Nggak rasa urapan, jadi nggak enak bahasa rohnya. Tapi kalau kita benar-benar mendengar orang berdoa dalam bahasa roh, kita bisa terasa. Haleluya, saudaraku. Kita bisa merasa damai. Kita sendiri sudah mendapat satu, ya boleh bilang teguran, templakan. Tapi dengan bahasa roh, bukan bahasa mulut kita, saudaraku. Apalagi dari hati yang sudah ada kebencian. Itulah yang makanya ribut sekarang semua. Menuduh dengan hati yang penuh kebencian. Kalau memandang orang dengan hati kasih, pasti tidak bikin menjelek-jelekin orang. Tapi kalau sudah dalam hati ada ketidaksenangan, tidak salah pun cari, habis dari sini, nggak bisa cari dari sini. Kan itu sekarang rame, saudaraku, tren itu, ya. Tapi kalau ada kasih, saudaraku, itu sebabnya harus menyatu. Ada kasih, semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya semua orang akan menerima sesuai dengan perbuatannya, baik ataupun jahat. Ini yang harus kita kejar, saudara-saudaraku. Dan kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.